Di banyak mimbar, iman diajarkan sebagai kepatuhan total. Tapi di ruang-ruang sunyi, pertanyaan-pertanyaan tetap hidup, hanya saja disimpan rapat-rapat karena takut dicap sesat. Maka kita hidup dengan dua wajah, satu wajah soleh di depan umum dan satu wajah ragu di dalam batin. Hari ini, kita berhenti berpura-pura. Kita bicara jujur tentang keraguan yang selama ini disuruh diam. Bang Grosen, saya tanya dulu nih Anda ini Bang, Anda Muslim kah? Muslim. Ya, gimana, Mbak? Belum dijawab Bang, Anda Muslim? Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Gini, apa itu kan Edis pernah bilang, Bang, coba agak headsetnya agak deketin tuh Bang, mikrofonnya itu Bang, oh deketin. ya, oke. Ya, Ya, saya ingat Edis pernah bilang kan tidak ada di dalam Al-Quran untuk perintah naik haji ataupun umroh. Nah, saya kan makanya lah, sebentar Bang, saya tidak bilang begitu Bang, makanya orang Muslim ini susah sekali kalian ini bertobat, karena Anda yang saya omong aja nggak ngerti, dengerin saya. ya, Saya tidak pernah bilang tidak ada perintah naik haji di dalam Al-Quran. Bukan itu yang saya bilang, Bang. Yang saya bilang tidak ada di dalam Al-Quran itu perintah naik haji ke Mekah. ya, Gini, ya Anda pokoknya Anda bisa nggak bedakan begini? Dilarang makan dengan dilarang makan di kantin atau di kelas. Bisa nggak Anda bisa, bedakan itu? bisa. Nah, yang Ya, saya katakan Bang, tidak ada Bang di dalam Quran itu, wahai umat muslim, naik hajilah kalian ke Mekah. Nggak ada. Yang ada suruh naik haji, tapi bukan ke Mekah. ya, Mekah Ya ya. kan? Ya, eh cuman saya nanya ke temen ya, Hmm, malah ditunjukin di surat apa kemarin udah saya tulis itu di baik. surat Surat apa? ayat 97 atau apa ya, itu katanya untuk Al-Imran. Ali Imran Al-Imran 97. ayat Baik. 97 ya. Baik, Ali Imran 97 ya. Iya, dia bilang ada, ya, cuman ya itu saya cross check dulu dengan Oke, Edis. sebentar. Kita bacakan ya Bang ya. Iya, Baik, sabar Bang. Surat Ali Imran ayat yang ke-97. Oke, saya balikan dulu kamera saya Bang ya. oke. Oke. Baik. Ali Imran 97 ya Bang ya, saya bacakan. Iya, Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya makom Ibrahim. Siapa yang memasukinya, maksudnya memasuki Baitullah, sebentar saya hilangin dulu nih, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah nah, bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari, maksudnya mengingkari kewajiban haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan suatu apapun dari seluruh alam. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, menurut ayat ini, kemanakah orang melaksanakan haji? Baitullah Oke, di manakah Baitullah? di Bakah. Nah, menurut surat Al-Baqarah di sebelumnya ini, Al-Baqarah 96, nih, ini Al-Baqarah 96. Perhatikan. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia adalah Baitullah yang di
Yang di Bakah. Baka, kemudian diedit, diplesetin jadi Mekah. Nah, menurut ayat ini tadi, Bang, disuruh naik haji kemana? Bakah. Baitullah ya. Ke Baitullah. Baitullah menurut ayat ini, menurut ayat 96 ada di mana? 96 ada deh. Bakah. Iya, Baitullah Nah. di Baka. Kemudian karena memang umat muslim tidak senang Baka, digantilah Mekah. Dan celakalah mereka yang mengganti-ganti isi ayat-ayat Allah dan untuk mengharapkan keuntungan yang sedikit. Dan sesungguhnya mereka itulah yang merubah-rubah ayat-ayat Allah. Nah, itu. Jadi siapa yang merubah-rubah isi Al-Quran? Tiada lain, tiada bukan adalah orang-orang Islam. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran. Celakalah orang. Nih, saya akan tunjukkan ayatnya nih Bang ya. Saya tunjukkan nih Bang. Oke. Iya betul. Nih, celakalah. Bentar ya. Nih. Inilah kerjaan kalian. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-97. Ayat yang 79. Bentar Bang ya. Al-Baqarah 79. Kelihatan kan? Iya. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakan ini dari Allah. Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Dengan perbuatan itu. Nah, siapa yang mengganti-ganti tadi tulisan dari Bakah menjadi Mekah? Apakah orang Kristen? Ulama. Iya. Para ulama. Siapa yang mengatakan bahwa kitabnya dari Allah? Orang Muslim atau orang Kristen? Muslim. Iya, makanya saya bilang ayat ini berbicara tentang kalian sendiri. Ini loh. Kecelakaan besarlah bagi orang yang menulis kitab, yaitu kalian, dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini dari Allah. Kan umat muslim berkata, ini dari Allah, katanya kan. Dirubah Bakah menjadi Mekah. Untuk apa? Biar fulus lancar, ada bisnis umroh, bisnis naik haji. Kalau bayar lebih bisa lewat jalur khusus, jalur kilat tanpa antri. Itu. Oh, bayarnya mahal. Iya. Bang, Oke. kalau orang biasa, Bang, mau naik haji harus ngantri berapa tahun? Itu dulu saya pernah daftar 12 atau 11 tahun lah. Itu tahun 2015 loh itu saya pernah daftar. Coba Anda punya fulus yang kenceng, oh cepat Bang, ngantri, jalur khusus, VIP, betul nggak? Iya. Iya. Makanya saya bilang demi fulus. Makanya Bang, lagian begini Bang, masa sih kita itu mau berbakti kepada Tuhan, mau menghadap kepada Tuhan, harus ke tempat tertentu. Percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu menjadi satu tolak ukur Bang, reformasi. Ya, begini, perempuan Samaria pernah bertanya kepada Yesus begini, kata orang-orangmu, kata orang-orang Yahudi, ke Yerusalem lah orang menyembah. Tetapi kata kami orang-orang Samaria, tidak, tetapi di gunung Gerizim. Apa kata Tuhan Yesus? Akan tiba masanya penyembah-penyembah benar itu tidak menyembah di Yerusalem maupun di gunung Gerizim. Tetapi mereka akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Gitu Bang. Masa Anda mau ketemu, mau berbakti kepada Tuhan harus naik pesawat dulu seolah-olah Tuhan cuma ada di sana. Begitu Bang. Lagian sampai sana ngapain sih Bang? Cuma lempar-lemparan batu doang. Sampai Arab orang ngapain sih?
Buya Sakur pernah bilang, Bang, ayolah kita jujur. Sebenarnya naik haji itu apa sih? Naik haji itu seperti mainan anak-anak, Bang. Kata Buya Sakur. Sampai sana camping-campingan. Betul nggak camping? Ya, Ketika mereka mau lewat itu terowongan di Madinah itu, mereka kan camping di situ. Nih, kita kasih ya, gambarnya. Mungkin teman-teman yang Kristen banyak yang nggak tahu nih ya. Nih ya, tenda. Setelah itu, setelah camping-campingan, Bang, nanti main lari-larian. Nih, sebentar. Nih ya, lari, Safa, dan Marwa. Nih. Nih, mereka lari Safa dan Marwa nih. Ya kan? ya, ya, Oke, kita bacakan saja ayatnya ya. Nih, perhatikan nih. Kelihatannya, lari ya, berjalan antara Bukit Safa dan Marwa adalah ritual wajib dalam ibadah haji dan umroh. Di mana berjamaah berjalan kaki sebanyak 7 kali lintasan di antara dua bukit kecil. Tuh, lari Safa Marwa. Habis main lari-larian, lalu main lempar-lemparan. Sebentar. Nih, sebentar ya. Lempar jumroh. Nih, lempar jumroh. Nah. Nih, Bang. Main lempar-lemparan batu tuh. Dilempar makin gede. Ini tadinya dulu zaman dulu kecil, Bang. Nah, ini orang-orang nih main lempar-lemparan batu. Nah. Betul? ya, ya. Iya. Tuh, dilempar. Tuh, dilempar tuh. Lempar-lemparan, camping-campingan, lari-larian gitu. Kalau orang Arab yang penting sudah bayar visa belum, fulus belum, sudah booking hotel belum, ya makmur jaya sentosa mereka, Bang. Anda tahu nggak pendapatan mereka Arab Saudi itu dari haji, Bang? Pantesan di sana banyak sultan, ini sultan, gitu, Bang. Habis, Bang, kita dikerjain, Bang, habis. Gitu, Bang. Oke, oke, terima kasih. Ya itu kadang kalau nanya ke Ustadz dengan gampangnya mereka kan saya pernah nanya juga, ini kan Bakah. Bakah itu sebenarnya kota di mana? Langsung dia bilang, oh itu Bakah itu Mekah, Mekah. Setiap saya nanya, Ustadz Iya. itu belum. Iya, namanya orang sudah senang dirubah-rubah kok. Saya penasaran, saya justru pengen nyari Al-Quran yang lama yang belum pernah diubah dan mau nyari yang tahu sejarah. Ini Bakah ini nama apa? Ini harusnya nama tempat kan, kota di sana. Di mana ini sebenarnya? Saya pengen nyari itu data-data itu. Apa sih susahnya bagi Allah untuk mengganti huruf B itu dengan huruf M? Kalau memang itu Mekah, kenapa Allah nggak tulis aja di situ Mekah? Kenapa harus Bakah? Huruf M sama B itu kan sama. Misalnya nih, namanya saya pergi ke kecamatan. Siapa namamu? Mudi. Mudi? Budi. Mudi apa Budi? Sama. Loh, kenapa sama? Loh, sini, kamu muslim. Ya. Ini tulisannya apa? Baka. Baka itu Mekah nggak? Mekah. Oh, berarti Baka sama Mekah sama. Berarti Mudi sama Budi sama. Gitu. Gimana ini? Iya, 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 iya. Gitu, Ya, Bang. oke, oke, terima kasih. Terus ini nih sebenarnya saya masih apa juga kan teman-teman saya itu banyak juga yang Kristen kan etis kalau apa namanya narasi kan di apa ya sebenarnya kitab sebelum Al-Quran terdapat petunjuk dan cahaya. Tanyalah kepada ahli kitab yang sebelumnya dan Betul, sebelumnya. betul. Nah, saya kan membaca kayak apa namanya ya Taurat itu Ten Command dan nah cuman yang Injil ini saya juga pengen nanya apa sebenarnya petunjuk dan cahayanya itu apa.
Mungkin ya Di itu dalam untuk poin-poin Injil utamanya aja. di dalam Injil itu petunjuk dan cahayanya itu sudah jelas. Kata Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Begitu, Bang. Iya, Jadi makanya ya, kita semua manusia itu harus mengikuti Tuhan Yesus, Bang. Jangan ngikutin orang yang dia sendiri tidak tahu dia mau kemana. Bang, Muhammad itu di dalam Al-Quran disuruh berkata, dia itu tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya maupun terhadap pengikutnya. ya saya pernah dengar itu. Iya. Tetapi umat muslim maksa. Pokoknya Muhammad masuk surga. Oh enggak, itu kan si apa dulu Dokter Quraisy ya pernah bilang enggak Iya. benar deh. Muhammad itu pernah ditanya dia itu, apakah engkau pasti masuk surga? Muhammad bilang, tidak. Sekalipun aku tidak dijamin masuk surga. Kecuali atas rahmat. Nah, masalahnya Muhammad mendapat rahmat enggak? Di dalam Al-Quran enggak ada dikatakan Muhammad mendapat rahmat. Gitu. Ya, Kita berikan kesempatan ya kepada muslim yang lain ya. Soalnya muslim-muslim yang lain tuh pada mereka gergetan. Oke? ya saya juga kadang kasihan kayak di saya sabar gitu ngadepin orang yang ditanya A jawabnya B seperti itu. Iya, makanya Makin jangan hari cuman kasihan nih, harus kirim paramek, kirim bodrek, kirimkan ayam gitu kan, kirimkan es teh begitu. Udah tahu stres begini, dibiarin aja. saya ketawa-ketawa sedih kadang. Aduh. Oke, oke, kita kasih kesempatan ya kepada muslim lain ya. Ya, oke, oke. Ya, ya, Oke, ya, ya. terima kasih, Grosen. Ya. Ada sesuatu yang ganjil dalam cara sebagian orang membela agama. Mereka membela seolah-olah Tuhan bisa runtuh hanya karena satu pertanyaan. Mereka marah bukan karena kebenaran diserang, tetapi karena kenyamanan mereka diganggu. Mereka tersinggung bukan karena iman mereka dihina, tetapi karena kebiasaan mereka dipertanyakan. Di titik ini, kita harus jujur. Yang dipertahankan seringkali bukan Tuhan, melainkan versi Tuhan yang sudah dikemas rapi oleh tradisi, diwariskan turun-temurun, lalu dianggap suci, seolah-olah turun langsung dari langit tanpa campur tangan manusia sedikit pun. Perdebatan tentang perintah haji ke Mekah hanyalah pintu kecil yang membuka ruang besar tentang bagaimana teks suci diperlakukan. Ayat dibaca, tetapi makna sudah ditentukan sebelum dibaca. Kata disebut, tetapi tafsirnya dikunci oleh konsensus lama. Ketika muncul istilah yang tidak eksplisit menyebut Mekah, orang dipaksa untuk sepakat bahwa itu pasti Mekah, bukan karena teksnya jelas, melainkan karena tradisi tidak boleh diganggu. Maka teks tidak lagi menjadi sumber yang mengoreksi praktik, justru praktik yang memaksa teks untuk menyesuaikan diri. Disinilah wahyu kehilangan daya kritiknya, karena ia dijinakan oleh kebiasaan. Kalau Tuhan memang Maha Tahu, Maha Bijaksana dan berniat memberi petunjuk yang terang, pertanyaannya sah. Mengapa pesan sepenting kewajiban ibadah tahunan umat manusia tidak disampaikan dengan bahasa yang lugas, tanpa celah tafsir geografis? Mengapa umat generasi belakangan harus memikul beban kebingungan yang seharusnya bisa dihindari dengan satu nama tempat yang jelas? Atau jangan-jangan kebingungan itu bukan datang dari wahyu, melainkan dari proses sejarah, politik, dan kepentingan manusia yang membungkus wahyu dengan narasi tertentu, lalu mengklaimnya sebagai satu-satunya kebenaran? Di titik ini, kritik tidak lagi soal satu kata dalam kitab, tetapi soal keberanian untuk mengakui bahwa tradisi agama tidak jatuh dari langit dalam bentuk jadi. Tradisi dibentuk oleh manusia, oleh kekuasaan, oleh budaya lokal, oleh kebutuhan ekonomi, oleh kepentingan politik. Lalu setelah mapan, tradisi itu disakralkan, seolah-olah mengkritiknya sama dengan menghina Tuhan. Padahal yang dikritik bukan Tuhan, melainkan jejak tangan manusia dalam membentuk wajah agama. Lihatlah bagaimana ibadah haji hari ini. Ia bukan sekedar perjalanan spiritual, ia adalah industri global. Miliaran orang digerakkan, triliunan rupiah berputar, hotel menjulang, maskapai penuh, visa diatur, kuota dibagi.
Semua sah secara administratif, semua halal secara prosedural, tapi jarang sekali dipertanyakan secara moral. Mengapa mendekat kepada Tuhan harus melewati pintu ekonomi? Mengapa spiritualitas harus tunduk kepada logika pasar? Mengapa Tuhan seolah-olah bisa didekati lebih cepat oleh yang mampu membayar lebih mahal? Jika Tuhan Maha Adil, mengapa sistem ibadah yang dilekatkan padanya justru mereproduksi ketimpangan sosial yang terlihat jelas? Lebih ironis lagi, ibadah yang katanya mempersatukan umat malah sering melahirkan hierarki sosial. Gelar haji menjadi simbol status. Orang dihormati bukan karena integritas moralnya, tetapi karena ia pernah menginjakkan kaki di tanah tertentu. Ada kebanggaan identitas yang dipelihara, seolah-olah kedekatan dengan Tuhan bisa diukur dari jarak geografis yang berhasil ditempuh. Padahal, tidak sedikit orang yang pulang dari perjalanan suci tanpa perubahan batin yang berarti. Ritual selesai, tetapi keserakahan, kebencian, dan arogansi tetap tinggal. Disinilah kritik menjadi lebih tajam. Apakah agama sedang membentuk manusia yang lebih adil, lebih jujur, lebih berbelas kasih, atau justru sedang memproduksi manusia yang taat secara seremonial, tapi miskin etis? Apakah Tuhan sedang didekati atau hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan struktur yang sudah menguntungkan segelintir pihak? Ketika ibadah berubah menjadi rutinitas massal yang mahal, yang diuntungkan bukan hanya industri religius, tetapi juga struktur kekuasaan yang tumbuh di sekitarnya. Dan struktur ini akan selalu alergi terhadap pertanyaan kritis, karena pertanyaan adalah ancaman bagi kelanggengan sistem. Masalah berikutnya adalah cara umat bereaksi terhadap kritik. Alih-alih menjawab dengan emosi, yang muncul seringkali adalah stempel, kafir, sesat, musuh agama. Ini tanda bahwa iman sudah tidak lagi berdiri di atas keyakinan yang matang, tetapi di atas ketakutan. Ketakutan bahwa jika satu batu bata dicabut, seluruh bangunan kepercayaan akan runtuh. Padahal, bangunan yang kokoh tidak runtuh oleh satu pertanyaan. Yang runtuh oleh pertanyaan biasanya bangunan yang sejak awal dibangun di atas asumsi rapuh. Yang lebih berbahaya, kritik sering dianggap serangan personal, seolah-olah mempertanyakan ajaran sama dengan menghina identitas seseorang. Di titik ini, agama berhenti menjadi jalan pencarian kebenaran dan berubah menjadi bendera kelompok. Siapapun yang tidak menggibarkan bendera yang sama dianggap lawan, dan ketika agama sudah menjadi bendera, kebenaran tidak lagi dicari, yang dicari hanyalah kemenangan simbolik atas yang lain. Disinilah iman berubah menjadi ideologi, dan ideologi selalu membutuhkan musuh untuk tetap hidup. Lebih jauh lagi, teks suci sering diperlakukan seperti artefak yang kebal dari sejarah. Padahal ia dibaca, ditafsirkan, diajarkan, dan disebarkan oleh manusia yang hidup dalam konteks sosial tertentu. Menolak mengakui peran konteks berarti menutup mata terhadap kemungkinan salah tafsir. Dan menutup mata terhadap kemungkinan salah tafsir adalah cara paling efektif untuk membekukan agama. Agama yang beku mungkin tampak stabil, tetapi ia kehilangan daya hidupnya. Daya untuk mengoreksi ketidakadilan, daya untuk membela yang tertindas, daya untuk menantang kemunafikan kolektif. Dalam akhirnya, kritik ini bukan ajakan untuk meninggalkan iman, melainkan ajakan untuk mendewasakannya. Iman yang dewasa tidak panik ketika ditanya. Iman yang dewasa tidak butuh makian untuk membela diri. Iman yang dewasa berani mengakui bahwa ada lapisan-lapisan manusia dalam sejarah agama, dan bahwa lapisan-lapisan itu bisa dikritik tanpa harus merasa sedang memerangi Tuhan. Pertanyaan pamungkasnya sederhana tapi kejam. Apakah kita benar-benar ingin mencari kebenaran, atau kita hanya ingin mempertahankan kenyamanan? Apakah kita menyembah Tuhan yang hidup dan bebas, atau kita menyembah sistem keyakinan yang sudah mapan karena memberi kita identitas, rasa aman, dan legitimasi sosial? Sebab Tuhan yang sejati tidak membutuhkan kita untuk membelanya dengan kemarahan. Yang sering membutuhkan kemarahan adalah konstruksi manusia tentang Tuhan. Konstruksi yang rapuh, yang takut runtuh, hanya karena satu pertanyaan jujur.